Ya pemirsa, semua pasti setuju jika Kota Bandung menawarkan beragam keasikan. Mulai dari kuliner yang beraneka ragam hingga deretan factory outlet yang mewah. Saya salah satunya yang setuju. Namun di balik kesuksesannya, ternyata Kota Bandung ini pernah mengalami beragam rentetan sejarah panjang hingga mendapat gelar Paris Van Java. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Sebagai kota besar yang dekat dengan ibu kota, pergerakan dan perkembangan kota Bandung pastilah sangat pesat. Sejumlah jalan-jalan protokoler dan bangunan-bangunan multifungsi pun dibangun di wilayah yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Pajajaran ini. Siapa yang tidak kenal dengan jalan yang sedang saya lalui ini? Namun hanya sebagian orang yang tahu sejarah di balik pembangunannya. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1908 di bawah kekuasaan Herman Willem Daendels, di mana pada masa itu Kota Bandung dipersiapkan menjadi ibu kota pemerintahan Hindia Belanda. Dan semua terangkum dalam Pustaka Indonesia. Braga, romantisme sejarah di jantung kota Priangan. Kota Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan yang lahir dari terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung pun mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman ketika Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels memerintah pada tahun 1810 yang ditandai dengan lonjakan arus migrasi masyarakat Eropa ke Hindia Belanda. Oleh karenanya, dibangun sejumlah fasilitas kota, seperti Groot Postweg atau jalan pos terhebat. Dibangun 11 mil ke arah utara sampai ke jantung kota Bandung. Dengan dibangunnya jalan ini, kawasan di sekitarnya pun menjadi ikut berkembang. Salah satunya Jalan Pedati atau biasa disebut juga Pedati Weg, atau yang kini dikenal dengan nama Jalan Braga. Sejumlah hasil bumi yang dikirim dari dalam dan luar Hindia Belanda pastilah melewati jalan ini. Gedung balai kota ini pada zaman dahulu kala bernama Cafe Pakus, di mana pada zaman itu gedung ini merupakan tempat penampungan sekaligus pengemasan kopi dari hasil perkebunan di bumi Priangan. Dengan meningkatnya aktivitas di sekitar Jalan Braga, hotel, kafe, serta pertokoan untuk melayani para petani yang datang dari segala penjuru dunia pun dibangun. Kayak begitu terkenalnya dan pertokoannya pun dia mulai berkembang sehingga pada tahun 30-an itu Braga itu mendapatkan suatu nama yang begitu hebat ya. Itu disebutkan sebagai pusat pertokoan termodern di Hindia Belanda. Arsitektur bangunan di Jalan Braga banyak mengadopsi gaya Prancis. Karena disinilah model-model pakaian terbaru rancangan dari perancang busana Paris hadir dan berkembang dan menjadi ikon. Tidak heran, pada tahun 1920-an, karena keindahannya, Bandung dijuluki Paris Van Java. Bahkan Bandung pernah digadang-gadang menjadi calon ibu kota Hindia Belanda menggeser Batavia kala itu. Tidak heran, sejumlah bangunan pemerintahan penting dibangun guna mendukung rencana ini. Salah satunya Gedung Sate dan kantor pusat pos dan biro. Di tengah kejayaannya, Bandung pun mengalami masa-masa kelam. Pada masa Perang Kemerdekaan 24 Maret 1946, sebagian kota dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 18 April 1955, di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, berseberangan dengan Hotel Savoy Homan, didirikan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika. Bahkan Perdana Menteri dalam pidato menyatakan Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika. Pada tahun 1959, didirikan Institut Teknologi pertama yang masih berjaya hingga kini, Institut Teknologi Bandung. Seiring zaman,
Bandung pun kembali bergerak dan berusaha menampilkan kembali kejayaannya. Bahkan tahun 1990, majalah terkemuka dunia Time pernah menyandangkan Bandung sebagai salah satu kota teraman di dunia. Namun di era tahun pemerintahan Orde Baru, dengan percepatan pembangunan ternyata berdampak pada kelestarian sejumlah wilayah historis Bandung, termasuk Jalan Braga. Sejumlah bangunan pinggir jalan mulai berubah fungsi. Perubahan demi perubahan terjadi yang seakan menggerogotinya seperti layaknya wilayah-wilayah historis lain di Indonesia. Memang jangan mengincar Braga untuk jadi mall sama hotel. Pembangunan kota itu jangan yang di obok-obok itu pusat kota. Pembangunan itu di sekitar pusat kota dikembangkan. Bangunan tua dipertahankan, dilestarikan, kalau perlu malah dikembalikan seperti dulu. Kini sejumlah nama melekat ke kota Bandung. Diawali dengan Paris Van Java dan Kota Kembang, karena terkenal akan kecantikan dan keindahan arsitekturnya dahulu, hingga mulai bergeser ke arah kota busana dan kota kuliner. Bandung kini telah bertransformasi menjadi gudangnya beragam industri kreatif. Tidak heran jika The British Council menjadikan Bandung sebagai percontohan akan kota kreatif se-Asia Timur di tahun 2007. Denyut nadi Bandung yang berdetak kencang akhirnya berimbas kepadatan. Dingin dan sejuknya Bandung pun kalah dengan gegap gempita perekonomian. Beruntung, sejumlah bangunan masih mempertahankan keoriginalitasannya dan terus berusaha bangkit dan berkembang agar identitas Bandung dulu yang sangat megah tak hilang dan tergerus modernitas yang semakin sesak. Ya, dahulu rumah makan ini bernama Maison Burgerian, di mana pada kala itu rumah makan ini merupakan rumah makan paling elit karena mendapatkan piagam restu langsung dari Ratu Belanda untuk menyajikan makanan khas kerajaan, di mana pada kala itu memang sulit ditemukan. Dan rumah makan ini pula menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan Jalan Braga dari dulu hingga sekarang. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi Jalan Braga agar kembali terkenal dan kembali menjadi ikon kebanggaan kota Bandung. Tetap saksikan Pustaka Indonesia hanya dari Pagi Trans.